Halo, berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini masih sama dengan video sebelumnya. Di belakang saya masih backgroundnya dinding rumah saya tentunya, dan duduk di sofa. Di video saya kali ini saya masih membahas tentang pendaki pemula. Semua orang pasti pernah dalam keadaan dan status yang sama saat naik gunung. Ya, disebut pendaki pemula. Atau ada di antara Anda yang langsung disebut pendaki profesional ketika pertama kali naik gunung? Tentu tidak ya. Semua disebut pendaki pemula atau perdana ketika naik gunung. Perdana naik gunung. Perdana. Kartu kali ya, perdana. Atau apapun sebutan atau julukan yang biasa Anda bilang atau sebutkan atau juluki orang yang pertama kali naik gunung ini. Apapun itu, bagi saya menyebutnya pendaki pemula. Pendaki pemula ini biasanya diajak oleh temannya atau melihat foto dari teman-temannya di sosial media dan akhirnya mengajukan diri untuk mendaki gunung. Dengan alasan ingin mencoba hal baru dan ingin dapat pengalaman, para pendaki pemula ini mengikuti teman-temannya naik gunung. Namun, sesungguhnya alasan dibalik itu semua ingin dapat foto yang bagus dan view yang bagus biar bisa diposting di sosial media dan bisa pamer begitu. Benar nggak? Kalau Anda kira-kira apa alasan Anda pertama kali naik gunung? Silakan tuliskan komentar Anda di bawah sini. Semoga Anda tidak seperti yang saya sebutkan tadi tentunya. Oh iya, sebelum kita lanjut, mari kita samakan persepsi dulu tentang mendaki dan nanjak. Kalau saya sendiri dari awal saya mendaki gunung, saya biasa menyebutnya mendaki, bukan nanjak ya. Karena lagunya mendaki gunung, lewati lembah, bukan menanjak gunung, potong kuala. Bukan. Semua orang yang ingin naik gunung tentunya harus punya perlengkapan, tidak terkecuali pendaki pemula ini. Dia harus membawa perlengkapan pribadinya tentunya. Karena sangat lucu jika dia hanya membawa dirinya dan baju yang dia kenakan, kemudian naik gunung. Ini bukan wisata ya. Wisata saja bawa bekal tentunya. Jadi pendaki pemula harus membawa perlengkapannya sendiri tentunya. Kan tidak mungkin pinjam baju, pinjam itulah, kalian tahu. Dengan waktu perencanaan yang mepet, ini biasanya dilakukan sebagian banyak orang. Mendaki minggu depan kita ke sini, minggu depan kita ke situ. Bisa saja jika sudah sering naik turun gunung ya. Kalau membawa pendaki pemula, saya menyarankan 1 bulan sebelum mereka harus diberitahu agar menyiapkan perlengkapan pribadinya. Kalau sudah biasa kan perlengkapannya ada, kecuali Anda pinjamkan ke teman-teman Anda. Dengan waktu yang mepet, biasanya para pendaki pemula ini memutuskan membeli jika dia punya banyak cuan gitu, atau punya banyak duit. Biasanya dia membeli, tapi jika tidak punya uang, biasanya dia meminjam tentunya. Meminjam barang, bisa jadi dari teman-temannya yang sering mendaki gunung tentunya, atau yang biasa berkemah. Pendaki pemula biasanya diminta untuk membawa perlengkapan pribadi, karena dia tidak punya perlengkapan kelompok tentunya, karena baru pertama kali naik gunung. Sangat jarang saya temui seseorang yang baru pertama kali naik gunung dan punya perlengkapan kelompok. Perlengkapan kelompok meliputi konfor, tenda, alat-alat masak tentunya. Karena lucu juga jika perlengkapan kelompok ini dibawa masing-masing ya, tenda masing-masing, alat masak masing-masing. Kalau konfor masing-masing, ini bukan mendaki gunung tentunya. Tentunya sudah jadi master chef ya. Lalu apa saja perlengkapan yang harus dibawa para pendaki pemula ini? Coba Anda sebutkan satu persatu, saya hitung 1 sampai 10. Kira-kira sebanyak apa yang bisa Anda sebutkan ya? Oke, saya mulai. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, banyak juga perlengkapan yang Anda sebutkan dan harus dibawa ya. Kira-kira mampu nggak ya bawa semua perlengkapan? Tentunya sangat berat. Ya, begitulah mendaki gunung. Walaupun berat, cobalah untuk melupakannya. Dari sekian banyak perlengkapan yang Anda telah sebutkan tadi, coba pilih 3 perlengkapan wajib yang harus dibawa pendaki pemula saat naik gunung. Saya hitung sampai 3. Semoga 3 perlengkapan ini ada di list Anda atau disebutkan oleh Anda. 1, 2, 3. Kita lanjut ke pembahasan 3 perlengkapan wajib pendaki pemula. Video ini disponsori oleh... belum ada sponsor. Silakan bagi yang mau sponsorin. 3 perlengkapan wajib pendaki pemula. Yang pertama, matras. Yang kedua, sleeping bag. Yang ketiga, jaket gunung. Bang, kenapa bukan ransel? Kan ransel bisa muat banyak perlengkapan. Kenapa bukan sepatu? Kan sepatu biar nggak terkilir. Kata abang di video sebelumnya kan begitu. Sabar. Mohon bersabar ya, mohon bersabar. Saya akan menjelaskan kenapa 3 barang tersebut menjadi rekomendasi saya untuk 3 barang wajib yang harus dibawa para pendaki pemula. Oke, saya mulai dari yang pertama. Harga dari ketiga barang ini tentunya masih murah dan terjangkau. Matras kalau di Manado sendiri mungkin 50-70 ribu paling mahal. Sedangkan harga paket untuk matras dan sleeping bag itu kira-kira 175.000 sampai 200.000 mungkin. Itu sudah dapat 2 item, matras dan sleeping bag sudah dengan ongkos kirim mungkin. Kira-kira 200.000. Kemudian alasan yang kedua, pinjam ke teman. Tentunya para teman-teman Anda yang sering mendaki gunung atau berkemah tentunya punya matras dan punya sleeping bag tentunya, karena mereka tidak mungkin mendaki hanya di tempat-tempat yang bersuhu biasa-biasa saja, karena mendaki gunung identik dengan tempat-tempat dingin tentunya. Biasanya mereka punya sleeping bag atau punya matras dan bisa dipinjamkan kepada Anda jika Anda meminjam tentunya. Kan nggak mungkin dia tahu dengan sendirinya Anda mau naik gunung dan meminjamkan barangnya. Aku punya barang, mau minjam? Kamu mau naik gunung kan? Aku punya matras dan sleeping bag buat naik gunung. Kamu mau pinjam kan? Kamu mau naik gunung kan? Kan lucu. Kemudian yang ketiga, sudah punya. Punya apa? Matras nggak ada, sleeping bag nggak ada, jaket nggak ada. Saya beri salah satu tips bagi teman-teman yang ingin naik gunung tentunya, karena di atas gunung itu dingin. Kecuali gunung yang satu ini. Gunung ini dingin karena AC tentunya dan bukan gunung untuk didaki untuk mendapatkan view yang bagus. Anda hanya bertemu dengan kain-kain tentunya di sini. Saya berikan tips untuk Anda yang ingin mendaki gunung tapi tidak punya jaket gunung. Bawalah 2 jaket biasa dan Anda lapis atau double. Biasanya orang Manado bilang lapis. Karena pakai baju lapis-lapis. Jadi jaket itu Anda double dan biasanya di dalamnya akan menghangatkan Anda dan di luar akan menahan suhu dingin tentunya. Namun jika Anda punya uang lebih, belilah jaket di toko outdoor yang di luarnya bahan taslan atau bahan anti air, katanya anti air atau anti angin. Kemudian di dalamnya itu biasanya jaring-jaring dan silakan Anda double, pakai jaket biasa dulu, kemudian pakai jaket tersebut. Itu akan menjadikan Anda punya jaket gunung walaupun double. Setidaknya Anda tidak kedinginan di atas gunung ya. Saya harap tips itu bisa Anda praktekkan walaupun berat, cobalah untuk melupakan dia. Alasan yang keempat, cuaca, suhu, dan temperatur. Tidak selalu semua tanah di base camp atau di pos tersebut kering. Bisa jadi lembab, bahkan becek tentunya. Bisa jadi Anda naik ketika musim hujan, atau sebelum hujan, atau sesudah hujan tersebut turun ya. Jadi tanahnya bisa jadi becek atau lembab karena air hujan tentunya. Dan inilah fungsi dari matras. Jadi matras akan menjaga Anda tetap kering tentunya dan tidak basah ataupun merasakan dingin secara langsung.
dari tanah yang lembab bahkan becek tersebut. Eits, tapi hati-hati buat Anda yang sering guling kanan dan guling kiri, karena matras ini seukuran tubuh saja ya, kira-kira sampai sini saya lah. Jadi buat Anda yang menganggap ini seperti kasur di rumah Anda dan berguling kanan dan berguling kiri, Anda tidak akan jatuh ke tehel Anda atau tidak akan jatuh ke ubin Anda, tapi bisa jadi Anda bangun sudah dalam keadaan dingin ataupun basah ya, karena kebiasaan Anda sering berguling-guling di kasur Anda. Kemudian sleeping bag akan membuat Anda hangat ketika di gunung saat mau tidur. Karena biasanya suhu di base camp atau suhu di pos atau suhu di gunung itu tentunya sangat dingin. Dan bisa jadi Anda tidak bisa tidur dan akan menggigil kedinginan. Dan Anda akan mengatakan ini dalam hati. Sondak mau kedua kali naik gunung. Dingin. Tapi akhirnya naik gunung untuk kedua dan ketiga dan keempat dan kelima dan keenam kalinya dan seterusnya, Anda tetap naik gunung walaupun sudah mengatakan itu dalam hati Anda. Jika Anda sudah menggelar matras Anda dan masuk ke dalam sleeping bag Anda agar hangat dan itu masih juga tidak menghangatkan Anda masih merasa kedinginan. Dingin. Gunakan perlengkapan ketiga Anda. Jaket, pakai jaket Anda dahulu, kemudian sleeping bag Anda. Saya yakin kedinginan di atas gunung Anda akan berkurang. Setidaknya Anda hangat. Terima kasih atas kehangatan ini, sungguh luar biasa. Ternyata kau sangat hangat. Asalkan jangan minum minuman keras ya, karena jika Anda naik gunung dengan saya tidak akan memperbolehkannya. Silakan Anda naik dengan teman-teman Anda sendiri. Karena saya malas mengurusi orang yang mabuk di atas gunung. Ingat, besok masih ada perjalanan yang harus kita tempuh juga untuk sampai ke puncak gunung. Saya tidak mau membangunkan Anda di tengah jalan ketika Anda mabuk minuman keras. Lalu kenapa ransel dan sepatu bukan menjadi 3 perlengkapan wajib yang harus dibawa para pendaki pemula? Alasan yang pertama adalah harga dari ransel tersebut. Anda tahu sendiri harga ransel kira-kira 500 ribuan. Wow, 500 ribuan. Anda sudah bisa beli 3 perlengkapan tersebut dan sisa uangnya mungkin dibelikan natura atau bahan makanan atau bisa jadi uang untuk transportasi Anda. Harga ransel yang mahal juga menjadi alasan kenapa barang ini tidak dipinjamkan oleh teman-teman Anda. Barang yang mahal ini bisa jadi ketika Anda pulang sudah ada robekannya atau orang-orang bilang minus atau cacatnya. Ya, itu adalah salah satu pengalaman saya meminjamkan barang ke teman-teman saya. Jadi untuk Anda yang ingin meminjam barang ke saya, jawaban saya simpel saja. Silakan pinjam di toko outdoor. Kemudian alasan selanjutnya adalah sudah punya. Kita ketahui bersama orang-orang sudah punya daypack atau sudah punya tas punggung, tas setiap hari. Biasanya anak sekolah punya daypack ya, tapi bukan yang sling, tapi yang besar talinya. Tas punggung. Biasanya orang-orang sudah punya tas punggung dan biasanya para pendaki pemula ini membawa tas itu untuk naik gunung. Saya rasa itu sudah cukup bagi para pendaki pemula untuk naik gunung, apalagi Anda seorang laki-laki yang tidak punya perlengkapan tambahan. Mungkin bawa makeup, bawa bedak, eyeshadow, dan lain-lain. Atau bawa you know lah. Kalau akhir bulan. Ada. Atau ada di antara Anda laki-laki yang bawa perlengkapan tambahan. Terus kalau kapasitasnya kurang, biasanya daypack itu kurang untuk seorang pendaki pemula. Gunakan trik yang biasa disebut titip barang. Sudah pendaki pemula, tidak tahu jalan, barang dititip ke orang lagi. Aduh, bawa-bawa beban lebih berat ini kalau begini. Dan itu merupakan kebiasaan dari teman-teman saya ya. Kalau saya sendiri sering membawa beban yang berat. Terus kenapa bukan sepatu? Sama saja seperti ransel, sepatu ini merupakan perlengkapan yang mahal. Dengan harga 200-300 ribu, sudah dengan ongkos kirim tentunya.
Anda bisa memperoleh sepasang sepatu, karena tidak mungkin Anda memperoleh kirinya saja atau kanannya saja ya. Selain itu, sepatu hanya digunakan ketika kita berjalan saja. Ketika di dalam tenda, ini menjadi salah satu dilema. Jika memasukkan sepatu di dalam tenda, tentu Anda tahu sendiri sepatu dan kaos kaki yang sudah berjam-jam berkeringat, ini bisa menjadi parfum Anda di dalam tenda tentunya. Dilemanya kedua yaitu ketika ditaruh di luar, bisa jadi sepatu ini lembab dan bisa jadi hilang. Meskipun belum ada di antara teman-teman saya yang sepatunya hilang. Atau mungkin ada? Atau mungkin ada di antara Anda? Silahkan komen di bawah. Sepatu saya hilang di gunung ini. Tapi menurut saya untuk meminimalisir semua kecelakaan tentang kaki, karena biasanya kecelakaan itu disebabkan oleh kaki yang terkilir ya, atau kepeleset. Saya selalu menyarankan teman-teman saya yang baru pertama kali naik gunung untuk olahraga. Selain olahraga, dia harus melatih keseimbangan agar ketika kita berjalan nantinya tidak keseleo dan akhirnya membuat kelompok kita kesusahan ketika di gunung. Tapi walaupun jalurnya sudah jelas dan menapak di jalan yang sama berulang-ulang kali, saya selalu menerapkan hal yang sama, jadi orang yang di depan dan orang yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya menapak di tempat yang sama. Jadi bisa juga meminimalisir ada kesalahan menginjak batu, misalnya batunya tidak kuat dan akhirnya keseleo atau terkilir. Oke, dan itulah 3 perlengkapan wajib para pendaki pemula. Semoga Anda suka dengan video saya, tapi ini hanya opini saya saja ya, dari pengalaman-pengalaman saya naik turun gunung. Mungkin ada di antara teman-teman yang lebih mengerti dan ingin menambahkan, silakan tulis komentar di bawah sini. Semoga Anda suka dengan video saya ini, dan jika ada di antara teman-teman yang, Ger, di kampungku ada air terjun ini, Ger, di kampungku ada gunung ini, Ger, di kampungku ada tempat wisata ini, silakan komen di bawah. Dan jika saya punya waktu dan kesempatan, saya akan buat videonya agar teman-teman yang lain bisa tahu ada tempat wisata lain di Kota Manado dan sekitarnya. Dan bisa jadi referensi untuk teman-teman ke sana tentunya. Dan ya, seperti yang saya bilang tadi, berfoto-foto biar ditaruh di sosial media. Oke, itulah video dari saya. Semoga bermanfaat untuk Anda pendaki pemula. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya Gary on Trail. Ciao.